Cek. Halo sobat Nime, gas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa yang mau bantuin bayar cicilan laptop bisa banget baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja ya, agar bisa upload lancar terus. Yuk langsung aja kita gas lagi dah Shenlang. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Shenlang telah berhasil menaklukkan mansion tempat di mana Sulin tinggal dan juga seluruh pasukan yang dimiliki oleh Sulin yang ada di tempat ini. Semua berhasil dikalahkan oleh Shenlang dan juga Dumi serta Pak Tua Li. Sedangkan di luar sana saat ini pasukan dari Sulin mereka juga mulai kembali mengambil uang mereka yang sebelumnya telah diambil oleh rakyat yang telah menjarah toko-toko yang dimiliki oleh para pedagang wilayah barat. Dan ini adalah sebuah hukuman. Bahkan mereka juga melakukan tindakan yang agak sedikit nggak benar juga kepada orang-orang yang telah mengambil uang dari mereka. Sedangkan di sisi lainnya lagi saat ini pasukan keluarga Su, pasukan dari Sulin mulai menyerang mansion milik tuan kota, yang membuat saat ini mansion tentunya porak-poranda ketika diserang oleh pasukan milik keluarga Su, yang membuat kini pasukan dari Shenlang mereka semua hanya bisa bertahan di dalam mansion yang akan segera runtuh, yang membuat mereka pun bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Apakah mereka akan pergi keluar? Tapi di sini Shishan meminta kepada mereka semua untuk menahan diri sesuai perintah dari Shenlang, yang membuat di sini mereka hanya bisa mempertahankan mansion dalam kondisi tertekan seperti ini. Dan setelah berhasil menghancurkan dan juga membuka dengan katapul dan juga anak panah, membuat di sini pasukan keluarga Su mereka akan langsung melakukan sebuah inisiasi menyerbu mansion ini dengan pasukan kroco-kroconya. Sedangkan di sisi lainnya di mansion tempat di mana Sulin tinggal saat ini, Pak Tua Li dia berhadapan dengan penjaga pribadi dari Sulin. Siapa lagi jika bukan si botak ini yang diem aja dari tadi nggak ngapa-ngapain. Namun di sini untuk Pak Tua Li dia akan menyingkirkan si botak. Tapi untuk si botak dia pun yakin kalau Pak Tua Li tidak mampu melakukannya, karena Pak Tua Li tentunya energinya udah habis jadi nggak mampu dapat melakukannya, yang tentunya membuat Pak Tua Li dia pun kesal dan dia langsung melakukan sebuah inisiasi untuk dapat menyerang. Tapi ketika diserang lah si botak malah kabur. Waduh, tadi nantangin sekalinya digeber kabur. Waduh. Sedangkan untuk Shenlang saat ini dia melakukan hal yang agak sedikit kejam juga, dimana dia akan menjadikan Sulin sebagai permainan. Dan bentar saja kini Shenlang dia pun mengikat Sulin di sebuah kayu dan mengaraknya. Diarak nggak tuh? Sulin dia diarak keliling kota, dan di sini Shenlang meminta kepada Dumi untuk mengikuti apa yang telah dia bicarakan, di mana Shenlang meminta dan juga mengatakan kepada seluruh warga kota untuk tidak lagi takut dengan Sulin, karena Sulin telah dikalahkan, keluarga Su telah dikalahkan oleh tuan kota, dan kota ini telah kembali ke kerajaan Yue dan ada di bawah kendali dari dirinya yang merupakan tuan kota baru. Dan siapapun yang ingin balas dendam kepada pasukan keluarga Su dan juga seluruh keluarga Su, maka bergabunglah dengan dirinya. Ucap dari Shenlang yang membuat kini warga mulai satu persatu mulai muncul ingin membalaskan dendam, mengingat keluarga Su memang sangat amat jahat. Dan untuk Shenlang dia meminta kepada warga untuk membawa semua yang bisa mereka bawa, cangkul kayak arit apapun itu, bawa garpu, bawa seenak pun jadi. Ucap dari Shenlang yang membuat kini warga mereka semua pun datang berbondong-bondong pergi ke tempat di mana pasukan keluarga Su berada, di mana lagi jika bukan mansion tuan kota, yang tentunya di sini Shenlang dia pun sungguh sangat senang karena dia berhasil memobilisasi orang-orang ini. Sedangkan di sisi lainnya di kerajaan Qian ternyata ada beberapa pangeran yang memang masih hidup, di mana mereka saat ini ada di gunung, nggak berani turun karena memang saat ini untuk kerajaan Qian terbagi menjadi beberapa bagian setelah raja mereka meninggal. Dan di sini untuk para pangeran mereka pun ada di gunung dan memisahkan diri dari Alutai, karena mereka juga tahu kalau mereka turun maka mereka bisa menjadi target dari Alutai. Tapi di gunung dingin nggak ada wanita, tentunya membuat para pangeran ini agak sedikit nggak bisa nahan diri karena udah lama nggak dikeluarkan, jadi bergejolak, yang membuat salah satu pangeran ingin turun, ingin melampiaskannya. Tapi di sini saudaranya mengatakan enggak, jangan turun. Jika turun maka mereka akan menjadi target dari Alutai, karena Alutai ingin menguasai kerajaan Qian dan mereka jangan sampai melakukannya. Jika mereka turun maka mereka akan menjadi di-kick sama Alutai. Tapi tetap itu sulit karena mereka juga sedang ngaceng. Waduh.
Tapi di sini tiba-tiba aja mereka mendapatkan kunjungan dari seorang pelayan yang melaporkan kalau ada 2 orang wanita datang untuk menemui mereka, yang tentunya membuat mereka pun bingung, wanita? Siapa wanita? Dan untuk penjaga mengatakan kalau wanita itu sepertinya adalah seorang ratu, mengingat menggunakan shawl milik ratu. Dan benar saja ketika mereka keluar dan melihat ternyata itu adalah, nah, 2 wanita ini yang agak sedikit ya memang agak bohai juga, yang tentunya membuat mereka semua mantap nih. Tapi di sini untuk panggilan kelima dia pun langsung menyapa kedua ratu dan mengucapkan salam karena dia juga tahu ini ratu meslir bapaknya, yang membuat mereka pun bertanya ada apa. Tapi di sini untuk saudaranya yang lain meminta dan juga tidak sudi untuk dapat memanggilnya sebagai seorang ratu karena dia yakin kalau 2 wanita ini pasti udah naik ke ranjang yang sama dengan Alutay. Tapi untuk wanita ini dia mengatakan kalau dia datang ke tempat ini bukan perwakilan dari Alutay tapi mewakili keluarga Su. Dan saat ini dingin nih, sini dingin, jadi mereka meminta untuk masuk. Tapi tentunya hal itu diizinkan oleh saudaranya yang memang udah ngaceng duluan. Tapi untuk saudaranya yang lain dia masih bisa menggunakan kepalanya dan dia meminta untuk tidak melakukannya karena ini sangat amat berbahaya. Tapi melihat wanita ini yang udah mulai melepaskan jaket saljunya, barulah mereka semua semakin nggak bisa tahan diri lagi. Udah lama nggak dikeluarkan. Ada bahan apa lagi pikir dari mereka yang membuat mereka semua langsung mengizinkan 2 wanita itu untuk masuk, bahkan untuk dapat membuktikan kalau mereka tidak berbahaya. Di sini mereka melepas bagian atasnya sedikit yang membuat para pangeran pun semakin semakin kagak tahan lagi cuy. Dingin, jadi ngabrut dah. Ngaceng brutal. Dan setelah mereka masuk ke dalam istana ataupun mansion, di sini pangeran ini langsung mengarahkannya ke bilik. Langsung diarahkan ke sebuah kasur yang terbuat dari apa ini? Triplek atau apa ini? Ya gitulah. Dan di sini mereka juga nggak sabar lagi untuk segera icik-klik. Icik. Dan benar saja, para wanita-wanita keluarga Su mereka langsung melepaskan apa yang bisa mereka lepaskan dan nggak pakai apa-apa dan langsung mencomot nih, langsung keceplok. Langsung diceplok-ceplok dah tuh sama para pangeran. Tapi cuman butuh waktu 2 menit aja. Kedua pangeran meninggal. Langsung meninggal dengan wanita-wanita ini. Dan itu semua terjadi karena mereka menggunakan racun dari Futu. Dan kenapa mereka selamat? Karena mereka udah meminum penawarnya. Dan di sini mereka juga langsung membedel 2 pangeran itu dan juga langsung membawanya keluar dan mendeklarasikan kalau saat ini kedua pangeran udah nggak ada dan saat ini mereka semua para pasukan yang tersisa harus tunduk dengan raja baru mereka, yaitu Raja Alutay, dan jika mereka tidak mau tunduk maka mereka akan dihukum. Ucap dari wanita-wanita ini yang membuat para penjaga para pasukan nggak punya pilihan lain daripada mereka kalah dan juga disingkirkan. Ya udah gabung aja dengan Alutay, yang membuat Alutay kini dia memimpin 40.000 pasukan kerajaan Qian, yang tentunya ini akan sangat amat berbahaya karena setelah Alutay dia berhasil menaklukkan 2 saudaranya, dia tinggal 1 langkah lagi untuk menguasai seluruh kerajaan Qian. Dan jika dia berhasil mengalahkan saudarinya Aluna, tentunya akan membuat Alutay berhasil mendapatkan pasukan tambahan hingga 40.000. Jumlahnya 40.000 dan jika nanti digabungkan dengan pasukan keluarga Su berjumlah 20.000, maka mereka akan berkumpul hingga 60.000 pasukan. Dan setelah berkumpul, maka mereka akan menyerang kerajaan Yue dan ambil 1 provinsi. Tentunya akan sangat mudah bagi mereka dengan 60.000 pasukan. Dan itu adalah kebangkitan dari keluarga Su. Sedangkan di sisi lainnya, di mansion Tuan Kota ternyata memang udah berhasil ditembus. Mereka telah berhasil masuk karena memang para penjagaan sulit untuk dapat menahan katapul dan juga panah yang terus ditembakkan oleh keluarga Su. Walaupun memang ketika mereka masuk ke dalam mansion, mereka mendapatkan perlawanan yang sangat amat ketat dari pasukan keluarga Jin yang dibawa oleh Xilang dan juga pasukan putri Ningyan yang saat ini bekerja dengan Sheila. Tapi ketika mereka sedang melakukan pertahanan kuat, di sini mereka juga mendengar suara iring-iringan dan gerubuk dari luar sana yang membuat mereka pun tahu ini semua pasti adalah pasukan yang telah dikumpulkan oleh Xilang bala bantuan, yang tentunya membuat mereka semua langsung sangat senang. Tapi untuk
pasukan Vargasu tentunya mereka langsung kircep keringat dingin. Apalagi ketika mereka melihat kalau ternyata di luar sana wah ada 10.000 pasukan. Lebih tepatnya rakyat yang kini menjadi pasukan dadakan. Dan mereka semua langsung untuk dapat menyerang. Mereka akan menyerang Vargasu yang ada di tempat ini. Tapi melihat rakyat yang banyak jumlahnya, di sini salah satu komandan dia pun langsung mengumpulkan pasukannya yang ada di luar dan membentuk sebuah formasi untuk dapat menyingkirkan rakyat-rakyat itu. Dan itu juga membuat Xilang juga tahu kalau saja pasukan Vargasu mereka membentuk sebuah formasi tentunya akan sangat sulit untuk dapat ditembus oleh rakyat biasa. Walaupun saat ini rakyat ada 10.000 sekalipun, hanya dengan 1.000 pasukan khusus tentunya akan mudah bagi mereka menaklukkan rakyat yang tidak terlatih seperti ini. Dan itu membuat Xilang dia meminta kepada Dumi untuk langsung maju ke depan. Dan benar saja ketika Dumi maju, di sini Dumi dengan satu gerakan aja boom, porak-poranda tuh. Formasi itu langsung dihancurkan oleh Dumi. Dumi sangat-sangat edan dan dia dalam aksi gilanya tentunya membuat semuanya jadi berantakan seperti ini. Yang tentunya mengejutkan bagi orang-orang dari keluarga Su. Tapi untuk Xilang dia menikmati ini semua. Dan setelah mereka semua ditumbangkan oleh Dumi, membuat rakyat pada akhirnya mereka bisa mengambil misi finishing. Mereka langsung menghentikan, menghancurkan dan juga menyelesaikan mereka semua yang udah tumbang-tumbang itu. Yang tentunya membuat pasukan Putri Ningyan sungguh sangat senang. Dan mereka juga langsung kembali bersemangat untuk dapat menyingkirkan orang-orang dari keluarga Asu. Dan untuk orang-orang dari keluarga Su, mereka semua panik dong ketika mereka melihat kalau saat ini pasukan mereka udah jadi kacau balau seperti itu. Dan mereka pun memutuskan untuk tarik mundur. Tapi ketika mereka semua akan tarik mundur, wah, nggak akan diizinkan oleh Xilang dan juga orang-orang ini. Di mana Xilang meminta kepada rakyat untuk mengejar mereka semua. Dan benar saja, kini rakyat semakin brutal. People power, mereka semua langsung menyerang orang-orang dari keluarga Su dan tidak ada diizinkan satu orang pun meninggalkan tempat ini. Dan singkat cerita, 1 jam kemudian udah menang. Waduh, Xilang berhasil memenangkan pertikaian di kota ini. Xilang berhasil menaklukkan kota Zhengyuan hanya dengan 200 pasukan elit dan juga 10.000 rakyat. Xilang berhasil menaklukkan kota Zhengyuan. Dan apa yang akan dilakukan oleh Xilang selanjutnya akan kita bahas di part lanjutannya aja ya cuy. Dan itu aja untuk part kali ini. Sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.